Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, selamat pagi, ketemu lagi di minggu pertama bulan Juni ya. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau ucapkan lagi saudara 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 yang jadi tema sepanjang tahun ya buat kita semua. Saya tunggu sampai semua siap, kita ucapkan 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Siap semua? Yuk kita ucapkan dengan sungguh-sungguh. 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat ke-6. Kewajibanku hidup seperti Kristus. Puji Tuhan, kita berdiri, angkat Alkitab kita mau ucapkan lagi dengan sungguh-sungguh. 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Saudara buka Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Kita akan dengar dulu pembacaan firman Tuhan ya. Saya hanya kasih judul singkat saja, takut yang benar. Filipi pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-12. Filipi 2 ayat 12, kita akan dengar pembacaan firman Tuhan. Filipi 2 ayat 12. Iya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Ya. kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Iya, saya akan baca dulu dari terjemahan ya, terjemahan sederhana Indonesia, ayat yang sama, Filipi 2 ayat 12. Karena itu saudara-saudari yang saya kasihi, sebagaimana kalian selalu taat kepada saya, maka sekarang saya mendorong kalian untuk berusaha hidup sesuai dengan apa yang pantas bagi orang yang sudah diselamatkan oleh Allah, dengan takut dan hormat kepadanya. Jangan lakukan itu hanya pada waktu saya ada bersama kalian, tapi lebih baik lagi kalau kalian melakukannya pada waktu saya tidak bersama kalian. Nah saudara, kita sering ya mendengar statement atau pernyataan di dalam kehidupan kita bahwa hidup ini adalah pilihan. Ya. Hidup yang saudara dan saya jalani adalah pilihan. Nah, pilihan itu saudara, kita yang memilihnya, bukan Tuhan, bukan orang lain, bukan siapa-siapa. Dan pilihan itu jugalah yang menentukan ke depan apa yang saudara dan saya akan alami. Ya. Jadi sesuai dengan pilihan kita, itu yang akan kita alami, itu yang akan kita hadapi. Ya. Nah, jadi saudara, kalau kita tahu hidup ini adalah pilihan, di dalam hal takut juga saudara, itu pilihan. Ya, pilihan. Ada dua hal yang kita bisa lihat, ada takut yang benar, juga ada takut yang salah. Kita mau memilih yang mana? Ya. Kita mau pilih yang mana? Takut yang benar atau takut yang salah? Nah, saudara, di dalam kehidupan kita, sekali lagi kalau kita memilih, itu akan menentukan apa yang kita alami nanti. Atau dengan kata lain, pilihan kita itu yang akan kita makan di dalam hidup ini. Ya, kalau kita memilih yang salah, kita memakan yang salah. Kalau kita memilih yang benar, kita makan yang benar. Ya, atau kita akan nikmati dari hasil pilihan itu. Nah saudara, sebagai orang yang sudah diselamatkan, dari Filipi pasal 2 itu tadi dikatakan, hendaklah engkau hidup takut akan Tuhan, disertai rasa hormat. Saudara, seharusnya kita orang-orang yang sudah diselamatkan, ya, yang hari Kamis datang, kita hidup sekarang ini adalah hidupnya Tuhan. Titipan daripada Tuhan. Karena ketika Tuhan Yesus mati di salib, kita semua dikatakan diberi hidup. Dan hidup itu adalah titipan hidupnya Tuhan. Nah, saudara, kalau kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, saya ulangi, seharusnya kita memilih hidup takut
yang benar. Bulan lalu saudara, kita sudah belajar ya bahwa ada takut yang salah. Saya akan sedikit singgung lagi. Yang pertama, ya takut yang salah itu orang tua takut anak telat ke sekolah. Ya. Sehingga dibangunkanlah anak itu pada pagi, ya, suruh bangun, suruh siap-siap untuk berangkat ke sekolah. Kalau anak itu agak susah bangunnya, maka orang tua pun akan membangunkannya sambil disertai marah-marah. Betul begitu? Halo orang tua yang ada nih, anak-anak saudara bangunnya rodok angel, agak susah, saudara pasti membangunkan anak itu disertai marah atau ngomel, ayo cepet, nanti telat. Ya kan saudara? Nah saudara, itu kalau kita pikir memang enggak ada salahnya takut anak telat ke sekolah, kemudian gerbang ditutup dan enggak boleh masuk ke sekolah. Tapi saudara, ingat itu hanya dibutuhkan waktu ada di dunia. Maksud saya anak itu telat ke sekolah, enggak boleh masuk, itu kan hanya waktu di dunia. Nah, ada banyak orang tua yang takut seperti itu. Nah, seharusnya saudara, ya, orang tua ini juga harus takut. Ini takut yang benar. Kalau takut yang salah cuma takut anak terlambat nggak boleh masuk sekolah. Atau pintu gerbangnya ditutup sehingga nggak boleh ikut sekolah. Nah orang tua harus memiliki takut yang benar. Yaitu takut kalau anaknya telat dan tidak boleh masuk ke sorga. Ya, karena telat tidak bisa masuk ke surga. Nah, termasuk orang tuanya pun seperti itu. Ya, seharusnya di hari Minggu kita tahu, ya hari Minggu itu anak-anak tidak sekolah. Hari Minggu anak-anak tidak pergi ke sekolah. Tapi saudara, seringkali orang tua tidak membangunkan anaknya untuk ke gereja. Dengan alasan kasihan. Ya, anak itu dibiarkan bangkong. Tahu bangkong? Bangun siang. Termasuk orang tuanya pun ikut bangkong. Ya, ini yang terjadi, saudara. Ini yang terjadi, saudara. Pasti seperti itu. Kalau saudara jujur, saudara akan berkata, iya, saya seperti itu. Orang tua sengaja tidak membangunkan anaknya untuk datang ke gereja. Orang tuanya pun ikut bangkong. Akhirnya bangunnya telat. Kalau sudah bangunnya telat, terus beralasan, udah telat, ndak usah pergi gereja. Ya apa ya? Halo, jujur, iya. Itu loh. Itu takut yang tidak benar. Kalau kita sengaja, ya saudara, anak dibiarkan tidak ke gereja, termasuk orang tuanya pun membiarkan dirinya untuk tidak ke gereja, saudara, dan tidak merasa bersalah. Itu takut yang salah. Seharusnya kita memiliki rasa takut. Kalau anakku terlambat ke sorga, termasuk aku orang tuanya, bagaimana? Makanya orang tua tolong dengar, kalian yang masih punya anak-anak yang masih kumpul dengan kalian, jadilah contoh. Walaupun anak-anak kita sudah tidak ada di rumah, harus kos sekolah di tempat lain, jadilah contoh orang tua yang takut tidak masuk sorga. Ya, kalau telat, tidak ada saudara. Pintu sorga itu ditutup. Ya, pintu sorga itu ditutup. Nah kita dengar dulu Ibrani pasal 4 ayat 1. Ibrani pasal 4 ayatnya yang pertama. Ya, jadi takut yang salah, cuma takut anak telat tidak bisa masuk ke sekolah karena gerbang ditutup. Orang tuanya pun, saudara seringkali merasa takut yang salah. Ya. Ibrani 4 ayat yang pertama. Ibrani 4 ayat 1. Sebab itu
Baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Iya, jangan sampai ada orang-orang yang dianggap ketinggalan. Walaupun janji masuk sorga, masuk perhentiannya itu masih terbuka. Saya baca dari firman Allah yang hidup, sekalipun janji Allah, yaitu bahwa setiap orang boleh masuk ke dalam tempat perhentiannya atau sorga, masih tetap berlaku. Kita patut gemetar ketakutan. Sebab beberapa di antara saudara hampir-hampir tidak dapat sampai ke sana karena ketinggalan. Saudara, ini firman Tuhan. Kita takut anak telat ke sekolah, gerbang ditutup, tidak masuk sekolah. Orang tua ketakutan seperti itu. Sekali lagi itu tidak salah. Tetapi saudara, kita harus mempunyai takut yang benar. Saudara harus takut kalau anakmu telat tidak masuk sorga, termasuk orang tuanya pun telat tidak masuk sorga. Padahal janji untuk masuk sorga itu masih berlaku untuk semua orang. Dikatakan sekalipun janji itu berlaku untuk setiap orang. Untuk semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Masih terbuka. Tetapi marilah kita patut gemetar dan takut. Kenapa? Sebab beberapa di antara orang-orang itu tidak bisa masuk. Nah saudara, pernah nggak kita memiliki rasa takut, rasa gemetar kalau aku terlambat dan tidak boleh masuk sorga? Pernah nggak saudara berpikir seperti itu? Jujur, hampir tidak pernah. Kita merasa enjoy aja, kita merasa senang aja, kita merasa tidak apa-apa. Ya, aku tidak ke gereja, telat tidak apa-apa, enggak ke gereja. Saudara, sekali lagi yang tadi saya katakan, ketakutan yang salah itu cuma takut untuk di dunia. Anak saudara tidak masuk sekolah karena terlambat, saudara takut. Tapi kita tidak pernah memiliki rasa takut untuk kekekalan sorga. Sorga ini loh masih terbuka. Ini kesempatan ya saudara, kesempatan yang kita miliki. Tapi seringkali saudara kita masa bodoh. Kita rasa gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Telat. Gak apa-apa. Gak ke gereja gak apa-apa. Saudara, kita harus berubah. Kita harus berubah. Janji itu masih ada, tetapi dikatakan beberapa di antara saudara hampir-hampir tidak sampai ke sorga. Ya, kita harus tahu saudara, pintu gerbang sorga itu sekarang masih terbuka, tetapi akan ada waktunya pintu itu akan ditutup. Saudara ingat 10 anak darah yang diberi undangan untuk masuk ke pesta perjamuan di sorga. 5 anak darah tidak membawa minyak serep dari pelita yang dibawa. Yang 5 anak darah yang pandai membawa minyak serep untuk pelitanya. Yang 5 yang bodoh itu tidak bisa masuk. Karena apa? Waktu dia atau mereka cari minyak, pergi membeli minyak, pintu ditutup. Waktu mempelai datang yang 5 diundang masuk ke sorga. Perjamuan di sorga yang 5 balik lagi bawa minyak dengan lampu yang sudah diisi tadi. Pintu sudah ditutup. Mereka ketok-ketok. Tolong bukakan, tolong bukakan. Tapi apa yang terdengar dari dalam? Aku tidak kenal kamu, siapa kamu? Saudara mau dengar itu dari Tuhan? Kan gak mau. Kita kan gak mau ya, makanya saudara jangan sampai pintu sorga itu nutup. Saudara dan saya ketinggalan. Karena ketinggalan itu adalah unsur kesengajaan. Saya sudah bolak-balik ngomong. Kalau saudara mau pergi naik pesawat, naik kereta. Ataupun naik bis malam yang jamnya pasti lewatnya di sini tuh.
Ya harta apa itu? Gunung Harta itu yang ke Jakarta lewat sini pokoknya sekitar jam 10-an. Saudara jam 12 baru keluar, bisnya udah lewat. Saudara telepon dia bilang, maaf kami sudah sampai Probolinggo. Gak bisa naik. Saudara kita jangan sampai ketinggalan. Ya, pintu gerbang sorga tertutup. Jadi ayo miliki takut yang benar. Saudara jangan cuma takut anakmu tidak masuk sekolah karena terlambat. Tapi kita tidak pernah takut anak kita tidak sampai sorga. Termasuk orang tuanya pun sengaja bangunnya siang enggak ke gereja bangkong. Ya, bahkan datang terlambat masih cengar-cengil. Cengengesan karena cari bangku. Ayo saudara, kapan yang saudara mau berubah? Sekarang waktunya ya. Sekarang kita maju. Yang kedua, takut yang salah saya singgung. Orang tua takut anak tidak naik kelas atau lulus. Ya, sehingga saudara anaknya disuruh ikut les bermacam-macam mata pelajaran. Supaya nanti kalau ulangan bisa naik kelas. Kalau pada tingkat terakhir ujian lulus. Sekali lagi saudara, enggak salah. Enggak salah. Tapi saudara, kalau kita cuma takut sekali lagi. Anak kita tidak naik kelas, tidak lulus. Ya, itu semua yang ada di dunia yang akan berhenti. Yang akan kita tinggalkan. Anak menjadi pinter itu tidak salah. Tapi kira-kira anak saudara juga memahami enggak soal kebenaran. Makanya orang tua yang ada ajar anak-anak kita tentang kebenaran. Makanya orang tua harus tahu. Harus hidup di dalam kebenaran. Di dalam firman Tuhan itu. Supaya saudara sebagai orang tua bisa mengajar ini loh nak. Kamu harus mengerti, memahami tentang kebenaran. Ya, orang tua yang ada. Kita jangan cuma takut anak ndak naik kelas, ndak lulus. Ya, itu takut yang salah kalau saudara cuma takut seperti itu. Tadi saya sudah katakan nggak apa-apa. Tapi saudara juga harus punya takut yang benar. Ya, takut yang benar. Takut yang anak kita ndak lulus, ndak naik ke sorga. Termasuk orang tuanya juga. Nggak lulus, nggak naik ke sorga. Saudara, kalau tadi kita cuma takut anak terlambat nggak boleh masuk sekolah. Kita nggak pernah takut anak termasuk orang tuanya pun terlambat nggak bisa masuk sorga. Nah, yang kedua, orang tua takut anak ndak naik kelas, takut ndak lulus. Disuruh ikuti les ini itu, ndak salah. Tapi kita juga harus punya takut yang benar. Anak kita bagaimana kalau ndak lulus ke sorga. Ndak naik ke sorga. Termasuk orang tuanya. Ya, termasuk orang tuanya. Walaupun anak kita sudah menginjak usia remaja dewasa. Orang tua harus jadi contoh. Orang tua harus jadi contoh saudara. Jangan saudara masa bodoh. Ya, kalau kita ndak naik ke sorga, kita ndak lulus ke sorga, selesai. Untuk apa kita hidup ini? Ya, kecuali memang saudara nggak mau naik ke sorga. Kita baca dulu 1 Tesalonika 4 ayat 15. Saudara boleh buka, akan dengar pembacaan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15 sampai yang ke-17. 1 Tesalonika 4 Ya. ayat 15 sampai 17. Iya. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Ya. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, Ya. sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, Ya. dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama
dengan Tuhan. Nah, saudara, kita lihat dari ayat itu diberitahu, dijelaskan bahwa nanti ya Tuhan pada waktu datang kali yang kedua, orang-orang yang mati yang mendahului kita itu akan dibangkitkan. Kalau dia orang benar, dia akan naik ke sorga. Tapi orang yang mati ya, yang tidak benar cuma tinggal pindah tempat di neraka. Nah, kemudian dikatakan oleh firman Tuhan bahwa saudara dan saya yang hidup, kalau Tuhan izinkan saudara dan saya masih bernafas, waktu Tuhan datang menjemput orang-orang pilihannya. Ingat, orang-orang pilihannya. Ya, tidak semua orang yang mengaku Kristen, tidak semua orang yang mengaku percaya Tuhan Yesus dijamin masuk surga. Enggak. Ya. Orang-orang pilihannya ya, dikatakan orang-orang yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan orang-orang yang mati yang di dalam Tuhan tuh, lalu diangkat menyongsong Tuhan di awan-awan, kemudian masuk ke perhentian di dalam Ibrani pasal 4 ayat 1 tadi yang masih terbuka. Saudara, kita jangan cuma takut anak tidak naik kelas, tidak lulus. Tapi takutlah anakmu tidak naik ke sorga dan tidak lulus ke sorga, termasuk orang tuanya pun. Saudara, kalau kita mau saudara tinggal di sorga, ayo. Kita harus mulai sekarang. Jangan tunggu nanti saudara. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu nanti aku masih kuat, aku masih sehat, aku masih mau ini itu. Saudara, kalau kita seperti itu kita tidak akan naik ke sorga. Kita tidak akan lulus masuk sorga. Percaya. Ini firman Tuhan ya. Ini firman Tuhan. Tuhan mau menjemput setiap orang pilihannya. Kita sudah dipanggil, amin. Kita diberi kesempatan untuk masuk sorga, tapi belum masuk sorga. Saudara dan saya diberi kesempatan untuk jadi keluarga kerajaan sorga. Tapi kita belum tinggal di sorga. Sedang proses ya. Dari notos harus jadi huios. Dari anak gampang, anak yang tidak diakui harus jadi anak yang diakui oleh Tuhan, oleh Bapa. Ya, makanya kita harus terus berjuang supaya nantinya Tuhan berkata, ini loh anak yang kukasihi. Kalau semua jemaat GPD Ebenezer mendapat pujian dari Bapa, senang sekali. Tapi kalau cuma 1-2 orang yang mau berubah, yang lain enggak, aduh saudara. Kita belajar firman Tuhan tujuannya supaya saudara boleh merubah pola pikir, hatimu berubah, hidupmu diubah. Saya pun berjuang, saudara juga harus berjuang. Ayo saudara, jangan cuma bingung yang salah atau takut yang salah, yang cuma anak-anak kalau enggak lulus bagaimana, enggak naik sekolah bagaimana. Coba berubah. Itu tidak salah, tapi saudara juga harus berubah. Anakku bagaimana kalau enggak naik ke sorga? Kalau enggak lulus ke sorga, termasuk aku orang tuanya, bagaimana? Coba renungkan itu, renungkan, saudara, renungkan, ya, ya itu yang kedua, ya, saudara. Sekarang kita maju, takut yang salah yang ketiga, tapi kita harus memiliki takut yang benar. Tadi takut yang salah kedua. Ya, kita harus ganti dengan takut yang benar. Bagaimana kalau anakku tidak naik sorga? Bagaimana kalau anakku tidak lulus ke sorga termasuk aku orang tuanya? Sekarang yang ketiga. Ya, yang ketiga. Takut rugi atau merasa rugi. Merasa khawatir kalau enggak kerja. Nanti enggak dapat uang. Saudara, takut rugi, merasa khawatir kalau enggak kerja, nanti enggak dapat uang. Demi sesuap nasi, saudara harus kerja. Nah, saudara, kita bisa jungkir balik. Ya, dengar ini, saudara yang kerja, yang cari uang, saudara bisa jungkir balik, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk sesuap nasi. Untuk makanan jasmani kita.
Tidak salah dan itu harus. Tetapi ketika kita cuma merasa rugi, merasa takut, merasa khawatir kalau nggak kerja, nggak punya uang atau nggak memiliki uang untuk membeli makanan untuk tubuh jasmani kita. Sekali lagi saudara, itu tidak salah. Sampai ada orang yang mempunyai pemahaman time is money. Waktu adalah uang. Saudara, ya, harus diganti. Kalau dulu saudara punya otak, saudara punya pemikiran, saudara punya pemahaman, waktu adalah uang. Harus diganti. Mudah-mudahan saya nyebutnya tidak salah, time is opportunity. Jadikan waktu itu adalah kesempatan. Tadi saya sudah singgung, pintu sorga bisa ditutup setiap saat, kapan saja. Nah, kalau waktu yang adalah kesempatan, waktu yang adalah kesempatan untuk kita mempersiapkan diri, ya, ke sorga, kita tidak gunakan, saudara rugi. Kalau saudara tidak kerja, saudara tidak pergi ke tempat usaha saudara, saudara merasa rugi, merasa takut, merasa khawatir karena nanti nggak dapat uang. Tapi coba rasa takut itu diganti. Bagaimana kalau aku nggak punya kesempatan untuk masuk sorga? Rugi nggak? Coba. Saudara merasa rugi nggak kalau saudara punya kesempatan tapi saudara ternyata nggak masuk sorga, termasuk saya. Kita merasa rugi nggak? Selama ini kan kita tidak pernah merasa rugi kalau nggak pergi ke gereja. Iya apa ya? Buktinya apa? Buktinya saudara sering nggak ke gereja. Ya, buktinya saudara sering nggak ke gereja. Apalagi terus hitung-hitungan sama Tuhan. Hitung-hitungan sama. Aku ke gereja cukup hari Kamis. Aku ke gereja cukup hari Minggu. Atau sebaliknya. Ya, nggak mau datang Minggu, nggak mau datang Kamis. Saudara, sekali lagi maaf. Kami berdua menghimbau saudara untuk ke gereja. Bukan untuk kotak kolekte sana, enggak. Datang belajar firman. Yang belajar aja, yang rajin datang minggu, Kamis. Itu mau berubah setengah mati saudara. Termasuk saya. Kita mau merubah hidup ini setengah mati. Kenapa? Karena puluhan tahun yang kita lewati. Itu adalah waktu yang sudah terbuang sia-sia karena pemahaman kita akan firman Tuhan. Waktu itu saya sudah katakan kami berdua minta maaf karena mengajar tidak benar, mengajar tidak tepat. Tapi belakangan ini kita belajar yang benar, kita belajar yang seperti firman Tuhan mau. Saudara, kita sering kali terus hitung-hitungan. Aku rugi kalau ke gereja, aku rugi pada waktu jam kerja, kalau tinggalkan jam kerja. Tapi saudara tidak pernah merasa rugi ketika saudara tidak datang belajar firman Tuhan. Ya. Kerugian saudara nggak ke gereja, itu tidak bisa dibayar dengan kerugian saudara nggak pergi kerja. Saudara nggak pergi kerja ke gereja itu cuma sekitar 2 jam. Iya apa ya? Oke dah 3 jam sama perjalanan saudara berangkat sampai pulang lebih kurang 3 jam. Hari-hari saudara di luar jam kebaktian, di luar jam gereja. Saudara masih bisa cari uang. Dari Senin sampai Sabtu. Malah ada yang pulang gereja masih bisa buka toko. Enggak apa-apa. Tapi coba saudara, berikan waktu ya untuk ke gereja. Untuk sesuap nasi sekali lagi saudara, kita bisa jungkir balik ya. Jungkir balik mati-matian. Tetapi untuk hidup kekal kita tidak jungkir balik. Ya saudara, itu saya tadi belum pencet ya. Ya, kita akan baca Yohanes 6 ayat 27. Yohanes pasal 6 ayat 27. Yuk, ini ayat sudah bolak-balik kita baca, sudah sering kita baca. Ya, kenapa diulang-ulang? Supaya kita ngerti, ya. Supaya kita ngerti untuk bisa
memindahkan hati ke sorga. Enggak gampang saudara. Ayat 27. Yohanes pasal 6. Yohanes 6 ayat 27. Ya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Ya, ini sudah, kita akan lanjut. Nah, saudara, siapin aja dulu. Bekerjalah bukan hanya untuk makanan yang dapat binasa, tapi bekerjalah dikatakan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Tadi yang saudara cari, ya, karena saudara merasa rugi kalau enggak ke gereja, itu makanan untuk di dunia. Makanan untuk tubuh kita semua, untuk jasmani kita. Sekali lagi, enggak salah. Ya. Tapi saudara, kita harus merasa rugi kalau kita tidak mencari makanan untuk hidup kekal kita. Dikatakan, carilah makanan yang bisa bertahan sampai hidup yang kekal, yang diberikan oleh Anak Manusia, yaitu Tuhan Yesus kepadamu, sebab dialah Tuhan Yesus yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Saudara, makanya Tuhan Yesus bilang, cari makanan yang tidak dapat binasa. Carilah makanan untuk rohanimu, untuk hidup kekalmu. Ya, saudara, rohani kita yang akan kita persiapkan untuk kekekalan sorga itu harus diberi makan. Jasmani kita tidak makan aja lapar. Ya, kalau nggak dikasih makan terus menerus mati. Sama rohani kita, kalau kita tidak kasih makan, saudara, itu rohani akan lapar. Ya, saya dengar dari salah satu jemaat yang berkata, saya punya rohani turun om tante, karena jarang ke gereja. Saudara, coba, saudara merasa saudara punya rohani lapar enggak kalau saudara enggak kasih makan? Ya, kalau saudara enggak merasa, celaka. Kalau kita tidak merasa kita punya rohani lapar, kita nggak punya kerinduan untuk datang belajar firman Tuhan, untuk ke gereja, itu celaka. Ya, celaka. Nah, kemudian ayat 29, mari. Ayat 29. Yohanes 6 ayat 29. Ya. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nah, saudara, makanan untuk jasmani kita, saudara cari setiap hari, saudara makan untuk tubuh jasmanimu. Tapi Tuhan Yesus katakan, carilah makanan untuk hidup kekalmu. Dan makanan itu dikatakan engkau harus cari Tuhan dan percaya Tuhan. Kita sudah belajar. Percaya Tuhan itu bukan cuma datang ke gereja, dengar firman Tuhan, masih berdoa sama Tuhan Yesus, masih percaya Tuhan Yesus berkuasa, masih melayani, masih jadi pendeta. Tidak sampai di situ. Tapi percaya adalah penurutan kepada kehendak Bapa, kehendak Allah. Percaya adalah kita mempercayakan diri kita kepada objek yang kita percayakan, lalu kita nurut apa yang disuruh. Nah, kita percaya Tuhan Yesus. Tapi kita tidak nurut apa yang disuruh oleh Tuhan Yesus. Apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus untuk kita jalani. Itu belum percaya. Jadi banyak orang yang pergi ke gereja ternyata tidak percaya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia tidak nurut. Tidak nurut. Ya. Nggak bisa di ngomongin percaya. Nggak bisa ngaku percaya. Percaya itu berarti menurut. Melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara lihat Abraham. Kenapa dia disebut bapak orang percaya? Bapak orang beriman. Karena apa yang disuruh oleh Tuhan dia lakukan. Apa yang diperintahkan dia lakukan. Tidak pernah dia tidak lakukan. Makanya dia disebut bapak orang percaya. Nah, anak-anaknya, saudara dan saya disebut anak bapak Abraham. Ya, kita disebut anak-anaknya Abraham dalam hal percaya. Tapi nyatanya kita nggak percaya. Iya kan? Kita nggak melakukan firman Tuhan. Kita nggak menurut apa yang disuruh. Jangan ngomong percaya.
Nah, jadi saudara kita lihat, saya kembali lagi, kita bisa jungkir balik untuk sesuap nasi. Untuk tubuh jasmani, tidak salah. Tapi kita harus punya rasa takut yang benar. Kalau kita tidak bisa memiliki makanan rohani yang membawa kehidupan kekal. Saudara, kita ini loh diberi kesempatan sekali lagi. Kenapa kok enggak mau? Itu pertanyaan. Kenapa enggak mau? Ya, saudara, percaya Tuhan itu berarti bekerja. Bekerja itu berarti mentaati apa yang disuruh oleh Tuhan. Ya, jadi saudara, kita tidak cukup cuma ngomong percaya, tapi kita tidak hidup seperti yang disuruh oleh Tuhan. Mengerjakan yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, sekarang saudara, ada satu ayat masih dalam poin ketiga ini, Matius 16 ayat 26. Matius 16 ayatnya yang ke-26. Ya, kita merasa rugi, itu takut yang salah. Ya, poin yang ketiga, takut yang salah harus diganti menjadi takut yang benar. Saya rugi kalau saya tidak datang ke gereja belajar firman Tuhan. Nah, itu baru rasa takut yang benar. Matius 16 ayat yang ke-26. Matius 16 ayat 26. Ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Iya, apa gunanya dikatakan oleh firman Tuhan kalau seseorang memperoleh seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawanya, mati, binasa. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saya akan baca dari dua versi. Yang pertama bahasa Indonesia masa kini, ayat yang sama 26, pasal 16 Matius dikatakan, apa untungnya bagi seseorang kalau seluruh dunia ini menjadi miliknya, tetapi ia kehilangan hidupnya. Bukan hidup yang sekarang ini, tapi hidup kekal. Ya. Dapatkah hidup itu ditukar dengan sesuatu? Nah, kemudian versi mudah dibaca, tidak ada gunanya orang mempunyai seluruh dunia tetapi ia kehilangan hidupnya. Orang tidak pernah dapat menebus hidupnya kembali. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia kalau kehilangan nyawanya? Kemudian apa untungnya, bahasa Indonesia masa kini, seseorang memperoleh seluruh dunia menjadi miliknya tapi dia kehilangan hidup kekal. Dapatkah hidup kekal itu ditukar dengan sesuatu, dengan uang tadi? Ya. Kemudian dari versi mudah dibaca, tidak ada gunanya orang mempunyai seluruh dunia, tetapi ia kehilangan hidup kekalnya juga. Orang tidak pernah dapat menebus hidup yang hilang tadi. Saudara, tadi kita merasa rugi, takut rugi kalau enggak kerja, karena enggak dapat uang. Tapi kalau kita tidak dapat sorga, firman Tuhan katakan, apa untungnya saudara memperoleh seluruh dunia. Yang ada di dunia saudara bisa nikmati, saudara bisa raih, saudara bisa punyai. Tapi apa untungnya? Apa gunanya kalau kita memperoleh seluruh kekayaan dunia, tapi kita binasa. Kita tidak masuk ke kekekalan sorga. Saudara, taruh hal ini di hati saudara, di pikiran saudara, diingat-ingat saudara. Ketika saya hanya mencari dunia, saya pasti binasa. Coba taruh di hati saudara, taruh di ingat-ingatan saudara, taruh di pikiran kita, renungkan. Ini firman Tuhan, bukan saya asal ngomong. Kita bisa baca dari Alkitab yang ditulis, ya, bahwa enggak ada gunanya saudara, enggak ada untungnya kita memperoleh seluruh kekayaan yang ada di dunia ini, tapi kita binasa. Enggak ada yang bisa kita pakai untuk membelinya lagi, untuk memiliki kehidupan kekal tadi, enggak bisa. Kalau kita sudah mencari dunia melebihi kita mencari Tuhan. Ingatkan Tuhan Yesus bilang, tidak bisa satu orang berdua tuan. Menyembah mamon, uang, juga menyembah Tuhan. Gak mungkin. Gak mungkin bisa. Saudara harus lepas salah satu. Kalau saudara mau nyembah mamon, lepaskan Tuhan. Itu pasti. Kalau saudara mau nyembah Tuhan, lepaskan mamon. Itu harus.
Ya, itu harus, nggak bisa enggak. Nah, jadi saudara binasa kalau cuma cari dunia ini. Tapi keterikatan kita dengan dunia kan begitu kuat. Saudara enggak rasa rugi toh enggak ke gereja? Halo? Saudara enggak pernah merasa aku enggak cuan enggak ke gereja. Tapi ketika saudara enggak kerja, saudara merasa aduh aku bocuan. Aku enggak dapat untung. Aku enggak dapat uang hari ini. Ya. Coba renungkan ini saudara. Ini sudah 3 hal. Takut anak telat gak boleh masuk. Tapi kita tidak pernah takut anak telat ke sorga, termasuk orang tuanya pun telat. Karena pintu sorga ditutup. Yang kedua, takut gak naik kelas. Takut gak lulus. Kita takut hal-hal yang di dunia ini. Tapi kita gak pernah takut anak kita gak naik ke sorga. Gak lulus ke sorga, termasuk orang tuanya pun gak naik dan gak lulus ke sorga. Yang ketiga, kita rasa rugi. Kalau nggak kerja, kita takut. Kalau nggak kerja, kita khawatir. Kalau nggak kerja nanti nggak dapat uang. Tapi nggak pernah merasa rugi kalau saudara nggak datang ke gereja belajar firman Tuhan. Ya, firman Tuhan sudah jelas sekali mengatakan apa untungnya. Nggak ada artinya saudara memperoleh seluruh dunia ini kalau saudara binasa. Kalau kita masuk neraka. Yang kita jalani ini cuma sekian puluh tahun saudara. Tapi kekekalan itu selamanya. Ya, saudara udah pernah dengar firman Tuhan. Ketika kita mati itulah mulainya hidup. Bukan sekarang ini. Sekarang ini kita akan mati semua. Tapi kehidupan yang akan kita mulai yaitu kehidupan kekal. Saat kita mati. Kita ke sorga atau ke neraka. Itu mulai hidup yang sesungguhnya. Kalau sekarang ini cuma hidup sementara. Ya kan? Alkitab katakan tanah air saudara dan saya bukan di dunia ini. Tapi tanah air kita ada di sorga. Tanah air saudara dan saya di sorga. Indonesia ini cuma tempat sementara. Kita warga negara Indonesia. Waktu kita masih memiliki tubuh jasmani. Tapi nanti tubuh kebangkitan yang sudah tidak bisa mati. Itu tempatnya cuma 2. Neraka atau sorga. Neraka atau sorga. Enggak ada tempat lain. Nah, sekarang kita mau maju. Ya. Yang keempat. Ini takut yang salah. Yang keempat. Saya ingin ajak saudara memiliki takut yang benar. Coba tolong baca, enggak ada di catatan Marlin. Lupa. Ya, Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 ayatnya yang ke-15. Takut yang salah yang keempat, kita mau ganti menjadi takut yang benar. Lukas 12 ayatnya yang ke-15. Lukas 12 ayat 15, Ya. katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Iya, hidup manusia di dunia ini semua butuh uang. Termasuk saya. Kita butuh uang. Ya, kita perlu uang. Tetapi Lukas pasal 12 ayat 15 dengan jelas katakan berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Orang mau punya uang sebanyak apapun, ya seperti tadi Matius 16 ayat 26, memiliki seluruh yang ada di dunia. Tapi hidupnya tidak tergantung pada itu. Atau itu yang dimiliki tidak bisa menjadi gantungan hidupnya. Maksudnya bukan gantungan hidup di dunia. Dari ayat ini dikatakan, kalau engkau menggantungkan hidupmu dengan kekayaanmu, dengan hartamu, itu akan sia-sia. Ya, saudara bergantung dengan kekayaan, dengan harta yang kita miliki itu akan sia-sia. Semua akan berakhir. Saya ingin kasih contoh pada saudara. Ya, bahwa uang, kekayaan, harta itu bukan segala-galanya. Firman Tuhan tulis dengan jelas ya. Kita takut gak punya uang. Tadi takut merasa rugi kalau gak kerja gak dapat uang. Sekarang takut gak punya uang. Nah, saudara, kita punya uang. Ya, saya ingin ajak saudara cuma satu hal aja. Itu tidak bergantung sepenuh hidup kita kepada uang itu. Saudara punya uang, saudara bisa pergi makan enak.
Saudara bisa pergi ke restoran atau kemana saja, saudara pesan menu makanan yang enak. Saudara bisa nikmati dengan punya uang. Yang nggak punya uang masa bisa pergi ke restoran, ya. Contohnya aja, pergi ke Ijen View makan apa itu? Sapi lada hitam. Itu menu yang paling terkenal di Ijen View. Orang yang nggak punya uang nggak bisa pergi ke sana makan sapi lada hitam. Ladanya dia bisa makan, sapinya nggak ada ya saudara. Ya, nah saudara kita lihat, kita bisa pergi makan makanan enak, kita bisa pesan makanan yang enak. Tapi coba saudara, ini orang Madura bilang apa? Dus-dus ya, dus-dus, sariawan, mulut saudara sariawan. Uang saudara, saudara pakai beli sapi lada hitam tuh enak nggak dimakan? Halo? Sariawan terus saudara bisa makan enak? Itu baru sariawan saudara. Ya. Semua jadi ndak enak. Begitu kita makan, aduh. Perihnya ndak kira-kira. Dus-dus. Semua pecah putih-putih. Makanan enak seperti apapun jadi nggak enak. Itu loh. Uangmu tidak bisa membeli selera makan. Ketika kondisi kita seperti itu selesai sudah. Nah kita takut nggak punya uang. Sekali lagi saudara, tadi saya sudah singgung kita ke gereja cuma sekitar 2 jam. 3 jam sama perjalanan pulang pergi. Kalau saudara agak jauh mungkin bisa lebih sedikit. Tapi saudara, kita nggak pernah takut kita nggak punya sorga. Ya. Kita nggak takut kita nggak punya sorga. Uang kita bisa pakai beli apa-apa. Tapi uang kita tidak bisa pakai untuk beli sorga. Kita tidak bisa pakai untuk beli sorga. Ya. Saya ingin ajak saudara lihat ada satu contoh. Uang bukanlah segalanya. Kisah pasal 8 ayat 20. Kisah pasal 8, kisah Rasul. Pasal 8 ayatnya yang ke-20. Kisah Rasul pasal 8 ayat 20. Kisah para Rasul 8 ayat 20. Ya. Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang." Ya, saudara kalau saudara baca mulai ayat yang keempat terus, saudara akan tahu ceritanya. Waktu itu Filipus dengan teman-teman murid-murid Tuhan Yesus pergi ya ke Samaria, kemudian mereka melayani orang-orang di sana, orang-orang yang belum penuh Roh Kudus, ditumpangi tangan penuh Roh Kudus. Lah ada seorang yang bernama Simon, dia ini tukang sihir. Ya. Jadi banyak orang ikut dia karena dia bisa melakukan hal-hal dengan sihirnya. Orang terkesima, orang terkagum-kagum, banyak pengikutnya. Tapi waktu murid-murid Tuhan Yesus datang ke situ, saudara, orang-orang yang waktu itu sakit disembuhkan. Kemudian orang-orang yang belum penuh Roh Kudus, yang percaya Tuhan Yesus, didoakan, ditumpangi tangan penuh Roh Kudus, mendapat Roh Kudus. Lalu saudara, Simon ini pun sampai akhirnya percaya Tuhan Yesus. Kalau saudara baca kisahnya seperti itu. Dia akhirnya percaya Tuhan Yesus dan dia ikut kemana saja. Murid-murid ini pergi melayani. Dia lihat kok enak ya. Cuma ditumpangi orang dengan tangan penuh Roh Kudus. Ditumpangi penuh Roh Kudus. Lalu saudara, ayat itu berkata kepada, dia berkata ya kepada Petrus ya dengan teman-temannya, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Jadi Simon ini juga kepengen punya kuasa seperti yang dimiliki oleh murid-murid. Tumpangi tangan orang penuh Roh Kudus, tumpangi tangan orang. Tujuannya apa? Supaya dia dapat uang. Karena sebelumnya saudara dia banyak pengikut dan banyak orang ikut dia. Kasih uang sama dia kalau dia mengadakan sihir, dia mengadakan sesuatu lewat sihirnya, orang pada ikut dia, kasih uang. Nah dia ingin
memiliki kuasa itu juga untuk mencari uang. Makanya dia katakan, aku akan bayar. Berapa harganya? Saudara, kita lihat. Waktu dia berkata seperti itu, ya, dikatakan ayat 20, celakalah engkau dengan uangmu. Saudara, Simon si tukang sihir ini cuma mau minta kuasa supaya bisa tumpangi tangan orang itu penuh Roh Kudus. Itu cuma kuasa seperti itu yang dia ingin. Tapi Petrus bilang, celakalah kamu dengan uangmu. Uang kita, saudara, saya kasih contoh ini maksudnya gini loh. Kita harus tahu itu cuma kuasa untuk menumpangi tangan supaya orang penuh Roh Kudus. Simon ini berani membayar, membelinya. Tapi tidak bisa dia miliki. Dengan uang kita, tadi Lukas pasal 12 ayat 15, itu bukan segala-galanya. Apalagi kalau kita berpikir, uangku aku akan pakai untuk beli sorga. Untuk beli keselamatan. Itu sesuatu yang mustahil. Ya saudara, itu sesuatu yang tidak mungkin. Jadi uang kita bisa beli apa-apa yang ada di dunia. Tapi untuk hidup kekal, saudara tidak bisa. Saya pun tidak bisa. Ya, nah, Matius 19 ayat 23. Matius 19 ayatnya yang ke-23. Matius 19 ayat 23. Matius 19 ayat 23. Iya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Iya. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali. Dari terjemahan lain ditulis dengan susah payah bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga atau menjadi warga kerajaan sorga. Saudara, kita takut enggak punya uang, tapi kita tidak pernah takut enggak punya sorga. Nah, jadi kita harus ganti. Takut yang benar itu kita harus takut enggak punya sorga. Ini poin yang ketiga. Tuhan Yesus berkata sukar sekali orang yang kaya masuk kerajaan sorga. Kalau dia mau masuk pun dengan susah payah dikatakan. Untuk bisa jadi keluarga kerajaan sorga. Ya saudara, dengan susah payah. Kenapa? Karena terikat dengan kekayaannya. Kalau saudara baca kisah ini, ya saudara kita tahu seorang muda yang kaya atau ada orang kaya datang pada Tuhan Yesus bertanya, apa yang harus aku perbuat supaya aku beroleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus ngomong, lakukanlah hukum, beragamalah, ini. Oh sudah, aku sudah beragama. Makanya satu hal yang kamu kurang, jual hartamu, bagikan pada orang miskin, ikut aku. Itu loh saudara. Harta itu mengikat manusia. Kekayaan saudara mengikat saudara. Semakin orang kaya, semakin terikat dengan kekayaannya. Ya apa ya? Sudah punya ini, kalau dia kaya, dia pengen punya yang lain. Dia pengen punya yang, dia pengen. Tidak salah saudara, kalau saudara tidak terikat dengan itu. Tapi banyak kali orang terikat dengan hartanya. Terikat dengan kekayaannya. Ya, itu yang terjadi. Dan itu terjadi di dalam hidup hampir semua manusia. Termasuk orang yang ngaku Kristen. Ya, Kristen bukan agama. Kristen adalah jalan hidupnya Tuhan Yesus. Nah jadi kita lihat. Kalau kita mau masuk sorga. Ya saudara, kita harus memiliki takut yang benar. Jangan cuma takut nggak punya uang. Itu takut yang salah. Takut yang salah. Uang kita, tadi saya sudah kasih gambaran, nggak bisa membeli selera makan saudara ketika mulut saudara sedang sariawan. Ya, tapi kita harus kerja supaya kita punya uang. Ya, kita harus takut kalau kita tidak punya sorga. Kita harus takut kalau kita nggak punya sorga. Ya saudara, jangan kita hanya bingung dengan takut yang salah. Coba ganti takut yang salah itu dengan takut yang benar. Kita harus takut anakku tidak bisa masuk sorga karena gerbang tertutup, termasuk aku juga. Orang tuanya juga harus sadar. Kemudian yang kedua, aku takut kalau anakku nggak naik ke sorga, nggak lulus ke sorga, termasuk aku orang tuanya.
Kalau aku nggak naik ke sorga, aku nggak lulus ke sorga. Yang ketiga, merasa rugi kalau nggak kerja. Kita harus merasa rugi kalau kita tidak datang ke gereja. Saudara, saya mau lihat, saudara yang mau pindah ke sorga, saudara yang sungguh-sungguh ingin ke sorga, saudara harus berubah. Kalau saudara tidak mau, kami sudah ajar tanggung jawab masing-masing. Tadi saya sudah mulai sebelum firman Tuhan, hidup adalah pilihan. Apa yang saudara pilih, apa yang saya pilih itu akan menentukan hidup di masa depan kita. Kita ini sedang menentukan hidup kita, mau ke sorga atau neraka. Pilih sorga atau pilih neraka. Sekali lagi saudara, jangan kita berpikir kesempatan yang ada, yang masih terbuka, itu bisa kita ulur, kita bisa pakai seenak kita. Oh masih kok, aku masih umur 20, yang masih kanak-kanak ini masih umur belasan. Orang tua harus ajar mereka. Kalau mereka masih anak-anak, mereka harus diajar untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Ya, jangan kita berpikir masih kuat. Saya kan sudah cerita, teman kita yang kakaknya masuk rumah sakit hari Kamis, dia bilang kakakku hampir lewat COVID. 2 hari kemudian dia yang lewat. Gara-garanya cuma makan ketelak. Ketelak saudara. Keselak itu loh. Gak bisa nafas. Dibawa naik motor ke rumah sakit, mati di jalan. Ya. Itu hidup. Kemungkinannya ada. Jadi kematian itu saudara, jangan kita berpikir kita di sini jemaat GPD Ebenezer cuma diajarin mati sorga. Loh kita pasti mati. Kita mau kemana kalau mati? Kan itu. Ke sorga apa ke neraka? Kita pasti mati. Tidak ada yang tidak mati. Jadi saudara, kalau kita belajar, aku pasti mati. Siapkan hidup. Siapkan hidup. Makanya saudara, hari lepas hari, kalau Tuhan masih izinkan saudara bangun di pagi hari, silahkan kerja. Tapi coba berubahlah. Pada jam ke gereja, Kamis, coba saudara datang. Jangan hitung-hitungan. Saudara merasa rugi kalau saudara tidak kerja, tapi saudara tidak pernah merasa rugi, saudara tidak punya sorga. Saudara takut tidak punya uang, tapi saudara tidak pernah takut tidak punya sorga. Ayo saudara, kapan yang mau kita berubah? Kalau saudara tidak rela melepas dunia, saudara akan kehilangan sorga. Benar. Kalau kita tidak rela melepas dunia, kita akan kehilangan sorga. Tapi kalau kita rela melepaskan dunia ini, tidak terikat dengan dunia, kita akan memiliki sorga. Kita akan terima sorga. Nggak gampang tau saudara? Nggak gampang. Makanya pola pikir ini harus berubah. Rajinlah datang ke gereja, belajar firman Tuhan saudara. Ya, saya setiap mau kebaktian tuh saya ingetin. Ayo ke gereja, ke sorga itu harus berjuang. Kan cuma itu, pendek kan SMS saya. Ke sorga harus berjuang mati-matian, ke neraka tidak perlu. Kalau saudara tidak mau berjuang mati-matian, saudara tidak mau datang ke gereja, tidak mau belajar firman, saudara tidak akan pernah berubah. Kita tidak akan pernah berubah. Yang mau berubah, yang datang aja jungkir balik. Ya, apalagi yang gak datang, saudara cuma ikuti dunia ini, cuma ikuti apa yang saudara mau lakukan. Ya, Tuhan gak pernah paksa, saya pun gak bisa paksa saudara. Saya cuma tetap berdoa, Tuhan, kalau boleh. Ini doa saya, kalau boleh jemaat yang Tuhan percayakan untuk kami berdua jadi bapak ibu rohani saudara, kiranya saudara mau berubah. Tapi kalau saudara gak mau berubah, saya tidak bisa bilang apa-apa. Firman Tuhan sudah kita pelajari sama-sama. Ya, kalau saudara tidak mau berubah, itu tanggung jawab saudara. Ayo miliki takut yang benar. Harus punya kerelaan hati meninggalkan dunia ini. Walaupun kita masih di dunia, tapi jangan terikat dengan dunia. Tuhan berkati. Kita siapkan